Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BRIS ini mencatatkan kenaikan laba bersih 22,83% secara tahunan di sepanjang 2024. Kenaikan laba bersih diikuti kenaikan pertumbuhan pendapatan di 8,26% secara tahunan. Dikutip dari idxchannel.com, PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BRIS membukukan laba bersih 7,01 triliun rupiah di 2024. Capaian ini naik 22,83% secara tahunan dari capaian 5,7 triliun rupiah di 2023. Persero mencatatkan pendapatan senilai 18,58 triliun rupiah, tumbuh 8,26% dari 17,16 triliun rupiah di 2023. Pendapatan berbasis komisi menopang laba tumbuh 34,17% year on year di 2,36 triliun rupiah. Selain itu pendapatan lainnya naik 18,92% year on year dari 1,15 triliun rupiah menjadi 1,37 triliun rupiah. Peningkatan laba sejalan dengan perbaikan beban pemulihan kerugian penurunan nilai dari 2,65 triliun rupiah di 2023 menjadi 1,99 triliun rupiah di 2024. Terkait fungsi intermediasi, perseroan salurkan total pembiayaan senilai 277,86 triliun rupiah, naik 15,92% year on year. Selain itu, perseroan menghimpun dana pihak ketiga sebesar 327,42 triliun rupiah, naik 11,46% year on year dari 293,77 triliun rupiah di 2023. Hingga Desember 2024, total aset BRIS tercatat 408,613 triliun rupiah, naik 15,55% dari 353,264 triliun rupiah di Desember 2023. Adapun total ekuitas tumbuh 16,27% year on year dari 38,739 triliun rupiah menjadi 45,042 triliun rupiah. Total liabilitas meningkat 15,46% dari 314,885 triliun rupiah di 2023 menjadi 363,572 triliun rupiah di 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah rilis kinerja full year di 2024, sebenarnya secara teknikal saham BRIS sempat mampu menguat di sepanjang sesi pertama pada siang tadi. Namun 1 jam jelang penutup perdagangan sesi kedua hari ini, saham BRIS lebih cenderung tertekan mengikuti pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, dibuka pada pagi tadi di 2.970 dan sempat mengalami penguatan ke 2.980. Namun pada pukul 9.30 untuk BRIS penguatannya lebih ke arah terbatas di 2950. Kemudian pada penutupan sempat menguat di 2960 pemirsa, dan pembukaan sesi kedua di 2970. Sementara 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham BRIS langsung berbalik arah, melemah cukup dalam. Posisi saat ini di 2,37%, tepatnya di level 2.880. Intraday hari ini sempat ke 2980. Berikutnya saya akan coba sampaikan pergerakan saham BRIS paling tidak dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Tepatnya di posisi perdagangan di 2420, di perdagangan Agustus 2610, kemudian di Oktober ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di 3160. Namun di perdagangan Oktober dan November, BRIS lebih cenderung tertekan, bahkan kembali meninggalkan level 3.000-an pemirsa. Bahkan di Desember untuk BRIS ini mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 1.500-an, 2.780 hingga 2.970. Intraday hari ini sempat di 2.860. Sementara dari beberapa data untuk pergerakan dari BRIS dalam 3 bulan terakhir melemah di 4,32%, 6 bulan masih menguat di 17,07%, dan year to date masih menguat di 5,49%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, saya akan coba sampaikan. Dari price earning ratio-nya sudah berada di 19,49 kali, PSR-nya di 4,43 kali, PBV-nya di 3,03 kali, dan untuk PCFR-nya atau price cash flow ratio ada di kisaran 20,04 kali. Ya, kombinasi secara fundamental teknikal
dari saham atau emiten BRIS dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, dan kita akan jeda kembali pemirsa dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam. Kami akan segera kembali sesaat lagi.